Shalom, damai di hati. Kembali kita berjumpa di saat ini melalui channel multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai wilayah Bitung 13. Bersama saya Pendeta Fatmawati Mantour. Dan saat ini saya akan menghantar kita semua untuk bersama dalam perenungan lewat bacaan firman Tuhan Filipi 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Dan karena itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman, karena kami percaya kebenaran-Mu membawa kami untuk senantiasa menikmati segala kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup dan penghidupan. Karena itu Bapa, di saat ini kiranya Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami semua, sehingga kami dapat mengaktakan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup dan penghidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Firman Tuhan di saat ini dalam Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9 dengan tema nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9 yang akan menjadi perenungan kita semua pada tanggal 2 sampai tanggal 8 Juli 2023. Tema dalam bacaan ini adalah jangan khawatir tapi bersyukurlah.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus saya menghentar kita dalam perenungan di saat ini melalui Opus Nimama atau untuk ibu-ibu Tuhan, tapi juga bagi saudara-saudara yang boleh menyaksikan channel Marturia di saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Pujian, syukur, dan hormat tentu patut kita persembahkan kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita meyakini bahwa oleh kasih dan kemurahan kita dapat berjumpa lagi di channel multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian. Lewat bagian Alkitab yang sudah kita baca dan yang saat ini sementara kita renungkan, kita melihat bahwa bagian Alkitab ini berisi nasihat Rasul Paulus bagi para sahabat ini. Nasihat Rasul Paulus ini ditujukan kepada dua orang perempuan yang memiliki nama Yunani, yaitu Eudia artinya sukses dan Sintike artinya keberuntungan. Mereka berdua adalah dua sahabat Injil yang melayani bersama Paulus. Karena itu mereka juga dikenal dalam berbagai kalangan. Tapi rupanya timbul perbedaan pendapat yang menyebabkan mereka berselisih. Perselisihan mereka dapat memengaruhi keutuhan jemaat. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasehati mereka supaya mereka berhenti bertikai, supaya mereka berhenti untuk berseteru. Tetapi saling rendah hati satu terhadap yang lain. Supaya mereka dapat memberi keteladanan terhadap saudara-saudara seiman. Sehingga keutuhan jemaat akan terpelihara. Rasul Paulus hendak menunjukkan sebuah realitas bahwa dalam pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, ada banyak tantangan dan godaan yang dapat menyebabkan perpecahan. Namun orang percaya harus berjaga-jaga. Tidak membiarkan kekhawatiran itu merampas sukacita di dalam Tuhan Yesus. Tetapi tetap berdoa dan bekerja. Sambil berpengharapan dalam menanti datangnya Tuhan kembali. Rasul Paulus mendorong para sahabatnya supaya mereka menjaga hati, pikiran, dan tindakan yang benar. Sehingga saat Kristus datang kembali ke dalam dunia, mereka akan didapati tidak bercacat dan layak untuk berada dalam kerajaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada pertanyaan. Bagaimana Rasul Paulus memberi nasihat kepada teman-teman sepelayanan? Pertama, lewat kebenaran firman Tuhan ini disaksikan bahwa Rasul Paulus memberi penekanan supaya senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bagi Paulus sukacita itu penting
dalam kerja pelayanan, dan hendaknya itu menjadi gaya hidup orang percaya. Mengapa? Karena sukacita berbeda dengan perasaan senang. Kalau senang itu ditentukan oleh situasi dan kondisi, yaitu bila kita sehat, kuat, banyak uang, harta, populer, itu pasti akan membuat kita merasa senang. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, kita dalam pergumulan, tidak punya uang, apakah kita dapat bersenang? Tentu tidak. Nah, sukacita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Tetapi sukacita ditentukan oleh suasana hati kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena walaupun kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam situasi terbatas, tapi sebagai orang percaya kita tetap bersyukur. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan. Kedua adalah ajakan untuk berbaik hati dengan semua orang. Bagi Rasul Paulus, kebaikan hati adalah pancaran kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu hendaknya bersinar dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan kebaikan hati itu harus diketahui semua orang. Atau dengan kata lain, kebaikan itu harus dirasakan oleh banyak. Kebaikan hati bukanlah suatu tindakan yang dibuat-buat. Tetapi itu muncul dari ketulusan hati yang murni. Mengasihi, menghormati Tuhan. Dan karena itu Roh Kudus menolong, merefleksikan kebaikan hati di segala aras kehidupan orang yang percaya. Ketiga, yang diangkat oleh Rasul Paulus adalah jangan khawatir. Setiap kehidupan orang percaya tidak steril dari berbagai pergumulan dan kesulitan hidup. Yang dapat membuat kita khawatir. Yang dapat membuat kita mungkin takut dalam menjalani kehidupan. Tapi sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan teman-temannya dan orang Kristen pada waktu itu untuk tidak menjadi khawatir akan hidup mereka, melainkan tetap membangun relasi yang baik dengan Tuhan Allah, berserah kepadanya dan senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Dan bagi kita yang hidup di zaman sekarang, bagaimana kita sebagai orang percaya merespon kebenaran firman Tuhan ini? Rasul Paulus mengingatkan bahwa hiduplah senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun kesusahan, walaupun kemalangan, dan berbagai gumul dapat saja menerpa kehidupan. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa bersukacita. Karena sukacita adalah tanda sebuah kehidupan yang bebas dari tekanan. Karena sukacita adalah tanda sebuah kehidupan bahwa Tuhan selalu campur tangan
dalam perjalanan kehidupan. Respon kita sebagai orang percaya adalah berbaik hati dengan setiap. Kebaikan hati adalah sebuah peluang bagi kita untuk menghadirkan damai sejahtera melalui tindakan-tindakan yang boleh menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kebaikan hati itu akan nampak dalam setiap tindakan kita mengasihi Tuhan. Dengan rajin berdoa, beribadah, dan bekerja keras. Kebaikan hati juga membuat kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita tidak mendendam, tidak memusuhi, tidak menjelekkan, tidak meremehkan seseorang. Tapi dari kebaikan hati itu, kita sebagai orang percaya akan hidup suka memaafkan, sabar, rendah hati, dan mampu menerima orang apa adanya. Kita saling memberi semangat, dan banyak lagi gaya hidup yang benar yang dapat kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mulai dari dalam keluarga kita, jemaat, dan masyarakat. Respon juga yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah jangan menjadi orang yang mudah kuat. Memang kekhawatiran adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi seringkali kekhawatiran itu menjadi sebuah alasan seseorang untuk tidak berbuat apa-apa. Orang yang hidup dalam kekhawatiran adalah mereka yang tidak dapat merasakan makna dan nilai-nilai berharga dalam kehidupan. Orang cuma fokus pada orang diri sendiri. Tidak memiliki sukacita dalam menjalani kehidupan. Bahkan kekhawatiran itu dapat membunuh ide yang baik, inspirasi dan inovasi. Karena itu tentu daripada orang hidup dalam kekhawatiran, marilah kita hidup dengan penuh pengharapan dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila kita sebagai orang percaya hidup bersyukur dan fokus kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Kita akan menikmati damai dan sejahtera. Ada pemeliharaan hati pikiran kita pada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap kita yang diberkati Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Melainkan dengan penuh hikmat akan menimbang-nimbang perilaku hidup yang baik dan benar untuk dilakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan beserta dengan kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sebagai umat milik kepunyaan, kami senantiasa rindu untuk hidup dalam sukacita iman, untuk berada dalam kebahagiaan
menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapa, hentarlah langkah kehidupan kami sebagai umat milik Kepunyaan. Bawalah kami Tuhan untuk selalu hidup di hadapan-Mu. Sehingga menjalani kehidupan ini kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah gentar. Kami tidak akan pernah khawatir tentang segala apapun dalam kehidupan. Karena kami percaya Tuhanlah sumber berkat dan rahmat dalam hidup dan penghidupan kami. Tuhanlah yang akan menjaga, melindungi dan menaungi kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Dan Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup dan penghidupan kami. Rancangan yang dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Sudah boleh menghentar kami semua ada dalam perenungan. Hidup dalam sukacita. Dalam kebaikan hati. Yang boleh kami nyatakan. Dimanapun kami pergi dan berada, sebab itulah yang Tuhan kenan dalam hidup dan penghidupan. Berkatilah kami semua yang sudah boleh mengambil bagian dalam channel Marturia Multimedia Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Biarlah kiranya Tuhan, semua yang menyaksikan channel ini ada dalam kasih Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat yang terindah buat kehidupan saudara-saudara kami ini, tapi juga bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, terus hadirkan sukacita bagi kami semua yang hidup taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak. Secara khusus tentu bagi ibu-ibu Tuhan. Supaya dalam semua tugas tanggung jawab yang telah Engkau percayakan. Sebagai ibu-ibu Tuhan. Kami dapat mengaktakan dan menyatakan serta menyaksikan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat pikiran. Kami percaya nama Tuhan nantiasa boleh dipuji dan dipermuliakan dari semua yang kami. Doa untuk tim multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai wilayah Bitung 13. Supaya Tuhan terus memberkati dengan kekuatan, kemampuan dan kesehatan, dengan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan ini selalu ada sukacita. Selalu ada kebahagiaan yang boleh dinyatakan sebagai kebaikan hati yang senantiasa ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami meyakini apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh tim multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian itu bukanlah satu hal yang sia-sia, tapi itu boleh mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, teristimewa bagi kami semua yang mengambil bagian dalam acara
channel multimedia Marturia. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam pimpinan, dalam tuntunan tangan Tuhan yang penuh kasih. Karena kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa memberi yang terbaik buat kehidupan kami. Ini kami Bapa yang berdoa. Ini kami yang mengucap syukur kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.